Halo anak-anak, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, materi kita hari ini masih berhubungan dengan buku fiksi dan buku non-fiksi. Hari ini kita akan mempelajari, menelaah, dan memahami unsur pembangun buku fiksi. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan menelaah? Menelaah artinya kita akan melihat dan memahami unsur yang membangun buku fiksi. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu kalian harus dapat mengetahui unsur yang membangun buku fiksi dan non-fiksi. Yang membuat buku fiksi itu menarik untuk kita baca adalah isi ceritanya, para pelakunya, jalan ceritanya, serta permasalahan yang diangkat. Nah, semua yang Bapak sudah sebutkan tadi itu merupakan unsur intrinsik yang membangun buku fiksi. Agar kamu dapat memahami cerita dengan baik, maka ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu pahamilah alur ceritanya. Nah, alur cerita yang dimaksud yaitu jalan ceritanya. Jadi, pada saat kalian membaca buku fiksi, jangan hanya sekedar dibaca, tapi kalian juga harus memahami jalan ceritanya. Lalu yang kedua, selidiki sifat pelakunya. Nah, sifat dari pelakunya atau biasa kita kenal dengan karakter dari pelakunya itu ada banyak. Ada karakternya yang baik, ada karakternya yang jahat, ada karakternya yang mungkin dia itu cerewet dan lain-lain. Nah, untuk memahami karakter dari tokoh atau para pelakunya, maka kalian harus membaca ceritanya dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga yang harus kalian perhatikan yaitu temukanlah pesan dan amanat dalam cerita tersebut. Pengarang biasanya menempatkan amanat dalam cerita tersebut di bagian akhir, bukan di bagian awal. Jadi kalau kalian ingin mengetahui amanatnya, maka baca ceritanya dari awal hingga akhir. Lalu cari amanatnya pada bagian akhir cerita. Amanat itu biasanya pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Pesan yang disampaikan selalu membawa pesan yang baik. Misalnya, jangan mencuri, jangan memukul, jangan menyakiti teman kalian. Nah, itu hanya beberapa contoh yang dapat Bapak berikan. Sekarang kita masuk pada unsur yang membangun buku fiksi. Ada 7 unsur yang membangun buku fiksi. Yang pertama, tema. Tema yaitu ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Tema biasanya berupa sosial, budaya, remaja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh atau pelaku dalam buku fiksi itu ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis dari kata pro, artinya setuju. Berarti tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki karakter baik. Sedangkan antagonis dari kata anti, artinya lawan. Berarti antagonis karakternya itu bertolak belakang dengan protagonis. Biasanya dia memiliki karakter yang jahat. Lalu ada tirtagonis. Tirtagonis itu artinya tokoh penengah. Nah, tokoh tirtagonis memiliki karakter sesuai dengan jalan ceritanya. Jadi kadang dia berpihak kepada tokoh protagonis dan terkadang juga dia berpihak kepada tokoh antagonis. Lalu yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan jenis karakter yang dimiliki oleh para pelaku atau tokohnya. Jadi penokohan dan tokoh itu berbeda.
Penokohan itu biasanya baik, jahat, cerewet, pendiam, pemarah, sabar, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu latar. Nah, latar ini terbagi tiga, yaitu latar tempat, yaitu latar yang menunjukkan tempat kejadian, latar waktu, latar yang menunjukkan waktu kejadian, dan latar suasana, yaitu latar yang menunjukkan suasana dari kejadian tersebut. Lalu yang kelima yaitu alur. Alur atau jalan cerita juga ada tiga. Yang pertama yaitu alur maju, yaitu alur yang menceritakan tokoh atau karakter utamanya mulai pada saat dia kecil hingga dewasa. Lalu yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini alur yang menceritakan tokoh utamanya pada saat dia dewasa lalu kembali ke masa kecilnya. Dan yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran yaitu alur yang menceritakan tokoh utamanya pada saat dia kecil hingga dewasa lalu kembali menceritakan masa lalunya. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menempatkan atau memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Ada dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yaitu sudut pandang di mana pengarang terlibat langsung dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata aku atau kata saya. Jadi dia menunjuk langsung kepada pengarangnya. Lalu yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yaitu sudut pandang di mana pengarangnya tidak terlibat langsung dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata dia. Nah, unsur yang membangun buku fiksi yang ketujuh yaitu amanat. Amanat yaitu pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ingat, ada 7 unsur yang membangun buku fiksi, yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu untuk memahami cerita dengan baik, maka ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu memahami alur atau jalan ceritanya. Yang kedua, selidiki sifat tokohnya. Dan yang ketiga, temukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu kesimpulan yang kedua, ada 7 unsur yang membangun buku fiksi, yaitu tema, penokohan, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk tugas kalian hari ini, perhatikan pada layar kalian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.